sebentar lagi akan memberikan atau menyampaikan tausiah kepada kita semua. Namun demikian, sebelum penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr. Ar-Raji, mari sama-sama kita ikutin sambutan pembukaan dari Bapak Duta Besar untuk Ekuador. Kepada Bapak Agung Kurniadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat kita bisa hadir di acara iftar bersama yang insya Allah akan didahului dengan siraman rohani dari Bapak Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim. Pak Ustadz Dr. Ar-Razi, senang bisa berjumpa kembali dengan Pak Ustadz dan terima kasih sudah berkenan memberikan siraman rohani kepada kita semua yang saat ini tinggal di Ekuador. Perbedaan waktu 12 jam persis Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz alhamdulillah setelah selesaikan sholat subuh menyempatkan waktu untuk bisa online dengan kami. Pak Ustadz sekedar mengabarkan bahwa pemerintah Ekuador kembali menetapkan toque de queda, itu kayak semacam jam malam bagi penduduk kota ini. Hal ini dilakukan karena penyebaran COVID mengkhawatirkan dan kapasitas rumah sakit di Quito tidak lagi mampu menampung. Nah, di tengah ancaman yang tinggi penyebaran COVID, insya Allah KBRI Quito tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, izinkan kami Pak Ustadz untuk mengimbau kawan-kawan semua di sini untuk sama-sama mematuhi peraturan yang telah disiapkan teman-teman penyelenggara. Apa aja itu? Dengan tidak menciptakan kerumunan, menjaga jarak, dan memastikan tangan kita semua bersih. Dan nanti tidak melakukan estafet pada saat penyampaian makanan, minuman, atau piring kotor. Pak Ustadz, selain bertemu dengan keluarga besar KBRI Quito, saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kawan-kawan masyarakat Muslim di Ekuador. Terakhir saya bertemu dengan mereka Februari lalu, itu juga melalui Zoom. Untuk acara ini, alhamdulillah saya dilapori bahwa banyak sekali bahwa yang bawa tajil untuk kita berbuka puasa bersama. Untuk itu, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah membawa tajil untuk kita. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu Bapak berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim penyelenggara KBRI yang mempersiapkan pengaturan acara ini dengan mengangkut kursi, memasang karpet, dan sebagainya. Terima kasih juga untuk tim Wisma yang berkenan mengakomodir protokol kesehatan dalam mempersiapkan konsumsi dan minuman. Memang menyiapkan prasmanan jauh lebih simpel, tapi insya Allah dengan pengaturan box, kita jauh lebih secure dan lebih terjaga higienisnya. Ibu dan Bapak warga Muslim di Ekuador yang saya hormati, insya Allah selain hari Jumat ini, kita juga dapat melakukan iftar bersama kembali minggu. Kegiatan tausiah sebelum maghrib, saya juga diajak bekerja sama dengan dubes-dubes Indonesia yang ada di Amerika Latin untuk tadi saya ingin mengabarkan juga kepada Pak Ustadz dan insya Allah mungkin minta doanya. Sejak kami tiba di Ekuador, harapan akan adanya kayak semacam perhimpunan atau asosiasi masyarakat Muslim di Ekuador itu bisa terbentuk. Nah ini beberapa kali disinggung dan juga dibicarakan dengan teman-teman di KBRI Quito, walaupun belum secara serius dibahas. Insya Allah nanti dengan dukungan teman-teman warga negara Indonesia yang Muslim di Ekuador hari ini bisa terwujud. Di sini juga sudah hadir Bu Sofi, Bu Fani, terus kemudian dan beberapa ibu-ibu lain semua, Insya Allah. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengembalikan forum ke Pak Parman untuk kiranya dapat memulai acara
Demikian Pak Ustadz, senang sekali bertemu kembali dengan Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Saya, Bu Rani, dan Tasya semua ada di sini. Mereka semua ingat semua ketika tahun 2017, 2018, dalam 2 tahun berturut-turut, Pak Ustadz menyempatkan diri juga untuk memberikan siraman rohani kepada kawan-kawan Muslim di Paris dan juga di Marseille. Demikian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duta Besar atas sambutannya. Kami tadi mencatat satu hal penting dari sambutan Bapak Duta Besar, yaitu tadi terkait dengan rencana untuk membentuk satu perhimpunan masyarakat Muslim Indonesia di Ekuador. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita dapat tindak lanjuti. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr. Arroji. Namun demikian, izinkan kami membacakan secara singkat CV beliau. Ustadz Arroji lahir di Kota Tengah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1986. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akidah dan Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan program S2 dan S3 di universitas yang sama. Pada tahun 2016 dan 2017, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengisi aktivitas dakwah dan seminar keislaman di KBRI Paris, KJRI Marseille, dan komunitas muslim lainnya di Prancis. Ustaz Dr. Arraji saat ini bertugas aktif sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga adalah dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengajar atau pengampu kitab akidah, Ahlussunnah dan Hadis Sunnah, An-Nasai dan Ibnu Majah di Darussunnah. Baik Bapak Ibu, demikian kami bacakan tadi secara singkat CV dari Ustadz Dr. Arraji. Selanjutnya untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Dr. Arraji untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua dengan alokasi waktu sekitar 30 menit, dan nantinya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Ustadz Dr. Arraji kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa bihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Agung sebagai Kedubes dan Bu Rani dan tim semua ya. Semoga di tempat yang baru bisa menghidupkan suasana yang baru. Dan teman-teman jamaah, kawan-kawan yang di sana yang jauh dari tanah air, semoga tidak mengurangi hikmat berpuasa. Dan saya dengar di sana sama tadi ya, 12 jam juga ya, 12-13 jam ya. Mungkin terbalik, kami baru bangun di sana, baru mau berbuka. Mohon maaf Bapak Suparman, tadi kita sampai jam berapa? Karena di Jakarta itu berbuka jam 6. Mungkin kayak di Sumatera kali ya. Di Sumatera itu jam 6.15 sampai 6.30. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang, saya langsung saja kepada inti dari kajian kita. Ketika saya bertemu kawan-kawan baik di tanah air ataupun di luar negeri, ada satu hal yang bisa kita tangkap selama bulan puasa, yang rahasia itu sebenarnya sangat mudah didapat oleh orang-orang yang ada di luar negeri, ya. Seperti Bapak Ibu yang sekali lagi bertugas di luar sana. Ketika di tanah air, kita sangat mudah sekali dapat makanan yang halal, ya. Kalau berpuasa, kalau zaman di Perancis itu puasa sampai berapa jam sih ya? Lumayan lama, dari jam 3 sampai jam 10. Lumayan lama. Belum lagi cari makan yang halal tidak mudah. Saya tidak tahu
Sepertinya Ekuador juga hampir sama, karena di sana pasti banyak yang non-Muslim, dan untuk mendapatkan itu sangat susah. Ketika kita mengenang kampung kita di dalam negeri, itu kita mau makan di mana aja, itu tidak ada halal gitu, nggak perlu, kecuali dalam bab bisnis mereka perlu itu. Maka satu hal yang ada dalam diri saya adalah ternyata benarlah Allah mengatakan siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, maka orang-orang yang tadi punya hati dia akan bisa melihat bagaimana nikmatnya kita tinggal di negeri kita. Berpuasa misalnya, seperti sekarang, kami walaupun di Indonesia sekarang di tanah air melakukan prokes seperti di sana, cuma kita udah nggak seketat seperti dulu. Jadi hidup sudah hampir normal. Cuma kemana-mana harus pakai masker gitu ya. Tapi di masjid kompleks saya sudah nggak pakai masker. Dan banyak hal ya. Dan itu berubah semua. Nah, khususnya ketika terjadi pandemi ini, ternyata Allah sudah siapkan perangkat-perangkat yang ada pada diri manusia. Seandainya pandemi ini terjadi di zaman-zaman sebelum ini, maka mungkin kita semua agak shock ya, semua akan kaget. Tapi Allah itu sudah siapkan perangkat-perangkat yang mungkin namanya Zoom, yang penemuan manusia yang semuanya ada ilham dari Allah SWT. Akhirnya kita tidak perlu bertatap muka, tapi bisa dengan cara yang tidak pulang hikmahnya, insya Allah. Bapak Ibu yang bukan Allah, di dalam Al-Quran tentang puasa, puasa itu ternyata bahasa Sanskerta yang dipinjam oleh ulama lokal ketika mau menerjemahkan kata saum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, kata siam itu, siam atau saum, itu bahasa Arab. Kalau orang wali-wali dulu yang masuk ke negeri kita ingin mengajarkan tentang puasa, itu mereka lihat ini orang tempatan itu di negeri kita sudah ada agama Hindu, Buddha, animisme. Mereka sudah ada namanya puasa. Di dalam Islam tidak ada istilah puasa, yang ada namanya shaum. Tapi ulama kita dari Timur Tengah yang datang ke negeri ini, yang kemudian menjadi sebutan Wali Songoka atau Wali Syekh Fulan. Ya. Kalau di Aceh itu ada Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Samatrai. Itu mereka ketika masuk tidak mempermasalahkan pergantian istilah dari kata saum menjadi puasa. Padahal puasa itu sendiri itu dari teks bahasa Arab, bahasa Sanskrit ya, yang dipecah dari dua kata, upawasa, ya, lebih kurang begitu. Upawasa, upa itu artinya mendekat, sedangkan wasa itu artinya esa, keesaan. Mendekat kepada yang Maha Esa. Jadi mereka tidak mempermasalahkan istilah ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa ulama kita dulu ketika mengislamkan negeri ini, itu berdamai dengan istilah, berdamai dengan tradisi. Caranya mirip, tapi justru lebih mudah. Kalau puasa orang dahulu kan agak ribet ya. Puasa yang ada di zaman-zaman itu ada puasa nggak makan, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ketika Islam masuk loh, cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka berbondong-bondonglah orang awam yang tadinya harus puasa begini dan begitu, mereka melihat puasa dalam Islam sangat mudah. Ya. Itu secara penamaan. Begitu juga kata sholat. Ya. Ketika mereka masuk sholat ini kalau diartikan sholat secara bahasa lokal nggak mungkin. Maka dilihat ternyata orang-orang di negeri kita dulu sudah menggunakan kata sembah hiyang. Sembah itu ta'abbud sama menyembah, menghormati. Hiyang itu adalah huwa, yaitu dia Allah. Bukan cocok logi, tapi mereka kemudian melihat, oh ini sepertinya bisa dijadikan cara untuk beradaptasi dengan negeri kita. Apa maksud saya menyebutkan hal ini? Sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran
pergerakan dakwah baru di dunia Islam, dan mereka kemudian mencoba membongkar ini kembali, lalu tidak menyetujui istilah-istilah tadi. Jadi misalnya tidak setuju dengan istilah sembahyang, mengingkari istilah tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi terjemahan la ilaha illallah itu tidak boleh menggunakan kata Tuhan bagi mereka, ya, bagi kelompok-kelompok baru ini. Harus dengan kata ilah. Padahal ilah itu bahasa Arab. Ya, tiada. Jadi akhirnya terjemahannya jadi lucu. Tiada ilah selain Allah. Padahal terjemahannya ilah itu ya Tuhan. Jadi kekakuan beragama itu muncul lagi, dimulai dari istilah. Ya. Belum lama ini saya ditanya oleh teman, dan dia hampir tiap tahun nanya ini, dan dia lupa kalau nanya setiap tahun. Masalah kalau misalnya Pak Agung punya istri Bu Rani, nanti kan kalau di tradisi kita kan biasa nyebut Rani Agung gitu ya, Bu Rani Agung. Oh ini nggak boleh, ini haram. Kenapa? Menisbatkan nama istri kepada suami, yang boleh kepada orang tua. Nah ini gagal paham ini muncul. Tidak boleh memanggil suami dengan apa gitu, mama, abi, umi misalnya, karena sama dengan menganggap mereka sebagai orang tua. Muncul kekakuan dalam beragama, dan itu mulai menjadi masalah di mana saja, tidak hanya di negeri kita, tapi juga mulai terjadi di mana-mana. Dan yang lebih parah nanti adalah persoalan intoleran. Ya. Dan itu kita sudah melihat di negeri kita. Cuma alhamdulillah karena orang-orang yang tinggal di jalur Khatulistiwa ini, saya nggak tahu, Ekuador kan juga sama ya, Khatulistiwa itu biasanya hidupnya lebih santai. Orangnya easy going, muncul aliran baru, itu juga ya biasa aja gitu. Tapi ketika terjadi, ada orang Jawa terjebak terorisme seperti Amrozi, Imam Samudra, itu kita perlu kemudian kelimpungan. Kembali ke teks yang tadi. Jadi ulama dulu sangat wise, mereka sangat bijaksana, tidak masalah beda istilah, yang penting isinya, intinya dapat. Di agama sebelumnya, di agama Kristen atau Yahudi misalnya, itu sudah ada puasa 3 hari 3 malam, ada puasa 40 hari 40 malam, itu puasanya Nabi Musa, ada puasa 10 hari, puasa Nabi Daniel. Istilah puasa ini kemudian ternyata beda agama, beda nabi, beda cara. Dan di antara semua cara puasa itu, yang paling mudah adalah puasa dalam Islam. Puasanya cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan di dalam hadis yang sahih dikatakan, hadis yang valid ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Semua amal anak Adam, kita ini kan keturunan Adam, maka disebut Ibnu Adam. Lahu, itu miliknya, akan kembali kepadanya kecuali puasa. Jadi kita kalau sholat, maka rahasia sholat kita kembali kepada kita. Kita kalau sedekah, itu satu sedekah dapat 10 rahasia, 10 kebaikan, bahkan sampai 700, bahkan unlimited. Semuanya kembali kepada kita. Tetapi apabila seseorang berpuasa, itu yang tahu dia berpuasa cuma Allah. Kalau sholat masih ada yang tahu. Kalau kita baca Quran masih ada yang lihat. Lalu bagaimana dengan puasa? Puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Coba Bapak Ibu misalnya kalau berpuasa, pasti nggak berani makan minum yang makanan itu halal ketika tidak ada orang lihat di kamar kita, atau di rumah kita, atau di ruang kita tempat bekerja. Ya, ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi apa kata Allah Ta'ala dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, karena itu firman Allah adanya dalam hadis, maka disebut hadis qudsi. Apa kata Allah? Semua amal manusia itu kembali kepadanya kecuali siam, puasa. Kenapa? Karena puasa itu amal dengan mengurangi amal. Amal
mengulangi amal, mengurangi makan, minum, hasrat seksual, semuanya dikurangi, padahal itu halal semua. Maka ketika seseorang berpuasa, dia tidak akan tertarik untuk melakukan itu, makan, minum. Kenapa? Ada tarikan di dalam dirinya, tarikan bahwa orang itu sedang digenggam oleh Allah, karena puasa itu milik Allah, dan orang yang berpuasa itu sedang dipegang, digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan kita berpuasa itu harus naik taraf, naik tingkat. Dari puasa lapar dan haus, lapar dan dahaga, kepada puasa yang di atasnya. Dalam hadis itu dikatakan, "Idza kana fi yaumi saumi ahadikum." Jika kamu sedang berpuasa, fala yaskhab wa la yarfus. Jangan berkata kotor, jangan berkata yang menjijikkan. Maka di hadis ini, Nabi sedang mengajak kita dan mengajarkan kita kalau puasa, naikkan dari kualitasnya dari sekedar puasa fisik menjadi puasa lisan. Nah, puasa lisan ini yang disebut puasa akhlak. Puasa akhlak. Jadi lisannya dijaga, patanya dijaga, tangannya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Imam Ghazali menyebut puasa seperti ini dengan puasa istimewa. Kalau saya menyebutnya dengan puasa anggota tubuh dari yang haram, ya, dari yang tidak pantas. Jadi sekarang ternyata ada tantangan baru. Kita punya namanya sosmed, Instagram kah namanya, Facebook, YouTube. Di sana orang sangat mungkin berkomentar dengan komentar yang tidak baik, tidak elok. Nah, ini hati-hati di sini. Kadang-kadang orang tidak berbicara kasar dengan lidahnya, tapi dia berkomentar dengan jari-jarinya yang tidak baik. Nah, ini juga berbahaya. Ya, orang seperti ini belum sampai kepada taraf berpuasa yang Nabi maksud. Baru puasa anak kecil. Puasa anak kecil itu puasa dari lapar dan haus. Dan saya yakin seumuran Bapak Ibu, seumuran kita, itu jangan hanya tubuhnya yang tambah dewasa, tapi kita juga berkeinginan ruhani kita tambah dewasa. Bagaimana caranya? Mulailah puasa lisan dari daya ya kalam-kalam yang tidak pantas. Lalu dikatakan di situ, naik lagi. Dari puasa lisan, puasa anggota tubuh, naik lagi ke puasa berikut. Apa kata Nabi? Idza sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Ini boleh disebut puasa jiwa. Saya menyebut istilahnya naik dari puasa anggota tubuh menjadi puasa jiwa. Apa itu puasa jiwa? Nabi mencontohkan, jika ada seseorang mengajakmu berantem, mengajakmu ngata-ngatai kamu, falyakul inni shaim. Katakan, sugestikan ke dalam hatimu, dalam dirimu, aku sedang puasa. Jadi ternyata kalau kita puasa Senin Kemis ditawarin orang makan, kita bilang maaf saya puasa. Yang dianjurkan bukan yang itu. Kita diajak berantem sama orang, maka kita mengatakan dalam hati atau kita katakan kepada orang itu, maaf saya sedang saum, sedang menahan diri. Nah, puasa ini boleh disebut dengan puasa jiwa. Puasa jiwa kita supaya tidak terlibat emosi. Kalau dalam pikiran orang awam, kita dicaci maki orang, dibantah sama orang, diajak berantem sama orang. Secara manusiawi, diri kita ingin melawan. Kalau kita diam, dianggap oleh orang-orang awam, wah si Anu, si Fulan lemah. Masa dikata-katai dia tidak jawab? Masa dikata-katai dia diam? Ini versi kita, versi orang awam. Ternyata Nabi mengajarkan orang yang kuat itu bukan orang yang kalau dikata-katain lalu membalas, bukan. Tapi ketika dikata-katai, dia dimarahi, dan kemarahan dia muncul, lalu dia atasi kemarahan itu. Maka Imam Ghazali menjelaskan hadis ini, orang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan orang ketika berdebat, membalas orang ketika dikata-katai, enggak. Orang kuat itu apabila emosinya sedang memuncak, dia mampu mengalahkan emosinya. Dia mampu mengendalikan emosinya. Ini yang disebut al-qawi al-haqiqi. Orang yang betul-betul kuat secara hakiki. Ya.
Nah, jadi Nabi mengajarkan puasa apa ini? Ini puasa jiwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam diri kita itu ada dua unsur, ada unsur zahir, ada unsur batin. Jadi kita ini bukan hanya makhluk yang zahir, maka kita punya perasaan, punya hati nurani. Nah, jadi kita itu ada sisi yang zahir, sisi yang tampak. Yang tampak itu tubuh ini. Tubuh ini berhubungan dengan nafsu. Lalu ada akal, akal pikiran. Maka tubuh ini berhubungan dengan nafsu, makan, minum, olahraga. Kalau di akal, mau sekolah, makanya Bapak Ibu ini punya gelar, pastinya gelar-gelar keilmuan di kampus. Nah, itu adalah akal yang jelas, ditulis di kertas. Doktor, MA, sarjana apa, itu ditulis. Karena semuanya itu adalah diri yang zahir. Tapi ternyata kita punya diri yang tidak zahir, yaitu batin. Apa itu? Itulah kolbu, kemudian ruh. Nah, penghubung antara kolbu, ruh, dan tubuh ini yang disebut jiwa tadi. Jiwa ini disebut dengan nafs. Jiwa. Nah, jiwa inilah kemudian yang dipuasakan. Semakin orang mempuasakan nafs jiwanya, karena ini berhubungan dengan tubuh yang zahir, maka semakin kuatlah kolbunya, semakin kuatlah ruhaninya. Jadi ada rumusan sebenarnya, semakin kita manjakan tubuh yang zahir, kita semakin melemahkan diri yang batin. Gitu. Sebaliknya, jika kita kurangi porsi yang zahir, maka kekuatan yang batin akan tumbuh, akan menguat, dan menguat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi puasa kita ini, harapannya, goalnya adalah nanti mendapatkan ketangkasan batin. Baik. Kemudian di hadis ini dikatakan apa? La khalufu famis sha'im, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada, lebih harum dari sisi Allah daripada bau parfum yang paling harum. Pak Agung dan Bu Rani yang pernah bertugas di Prancis sangat paham maksud saya, pasti karena di sana ada kampung kota parfum ya. Paris itu boleh disebut kota parfum lebih kurang. Marseille kota sabun. Itu harum-harumnya luar biasa. Bau mulut orang berpuasa secara biologis, secara zahir kelihatan bau atau tercium bau. Tapi jika dia melakukan yang dari awal tadi, mempuasakan lisannya dari yang kata-kata kotor, mempuasakan batinnya, emosinya, maka orang ini dari puasa jiwa akan naik ke puasa tingkatan ruhani yang disebut basirah, mata batin. Apa kata Allah tadi dalam hadis tadi? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisiku, di sisi Allah, daripada semua parfum yang paling harum. Ini mengajarkan kita, kalau memandang orang, jangan pandang secara fisik, tapi pandanglah batinnya. Mungkin bau mulutnya tidak enak, tapi ternyata orang ini tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah ngata-ngatain orang, dan menjaga emosionalnya dengan sangat apik sekali. Nah, orang ini itu kalau dia berkata, itu di sisi Allah, di sisi malaikat, itu lebih harum daripada parfum yang paling harum, ya, yang paling wangi. Nah, berdasarkan itu semua, teman-teman yang melakukan Allah, dapat kita lihat bahwa ada tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Jadi kalau kita udah puasa tapi masih emosi, masih ada kebencian, masih memandang orang itu rendah, ya, masih merasa paling benar. Nah, ini berarti belum benar puasanya. Di Indonesia ada kasus seperti ini. Sweeping rumah makan. Nah, kebetulan kemarin saya ditanya oleh salah satu jamaah kita, Ustadz, gimana dengan rumah makan yang masih buka di selama bulan Ramadan? Ya, saya jawab pertama, itu urusan pemerintah yang ngasih izin atau tidak. Yang kedua, selama bulan puasa, pasti masih ada orang yang tidak berpuasa. Pertama, perempuan haid. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, musafir. Yang keempat, yang tidak berpuasa di kalangan non-muslim. Jadi jika ada rumah makan, kenapa kita terganggu?
Padahal dalam hadis Nabi dikatakan ketika orang berpuasa lalu ada yang makan di depannya, salat alaihil malaikah, maka malaikat mendoakan rahmat baginya. Mungkin di Ekuador belum banyak muslimnya, ketika kita melihat ada orang makan, minum, hati kan tidak tertarik. Di saat kita tidak tertarik, itulah malaikat kemudian berdoa, ya Allah rahmatilah orang yang berpuasa. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, jika boleh kita simpulkan, ya, jika ada nanti diskusi silakan, bahwa Nabi SAW mengajarkan kita semua berpuasa itu tidak hanya dari lapar dan dahaga, tapi naik kualitas ke puasa lisan, puasa anggota tubuh. Kemudian yang kedua, puasa jiwa, puasa emosi, dan yang terakhir puasa batin. Jadi memandang tidak hanya zahir seseorang, tetapi juga memandang ke dalam batin seseorang. Lebih kurang itu, Pak Suparman ya tadi. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, tadi kami mencatat tadi sejumlah beberapa hal penting tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Araji, termasuk tadi istilah puasa tadi yang dimulai yang dibawa oleh para ulama-ulama kita dahulu ke tanah air. Kemudian juga bahwa puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita Nabi mengajarkan kepada kita untuk berpuasa itu agar naik taraf tadi ya, mulai dari puasa fisik menuju puasa jiwa, dan puasa jiwa menuju puasa batin. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin mau menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam kenal, salam sehat. Saya dengan Hadi, Pak, dari spouse salah satu home staff di sini. Di awal tadi Pak Ustadz sempat mengulas sedikit tentang makanan halal dan haram, itu yang langsung menarik diri saya untuk mengajukan pertanyaan, Pak Ustadz. Memang kebetulan di sini untuk makanan halal dan haram bisa dibilang agak sulit untuk kita menemukan atau mendapatkan makanan halal seperti itu. Contohnya saja kita misal ke restoran, meskipun kita meminta makanan halal, mereka juga menyediakan makanan haram seperti itu. Saya di Indonesia kadang untuk resto yang menyediakan makanan haram, meskipun kita tidak memesan karena itu satu dapur, kadang saya hindari seperti itu. Yeah. Nah, terlepas dari itu pun kadang apa yang kita makan, misalnya kita beli di resto, kita katakan itu pesan makanan yang halal seperti daging sapi atau sebagainya, kita juga tidak tahu apakah itu yang disediakan halal atau haram seperti itu. Ya, istilahnya suzonnya seperti itulah, Pak Ustadz. Kemudian yang ingin saya tanyakan, beberapa memang di dalam Al-Quran disebutkan jenis-jenis makanan haram kan antara lain bangkai, darah, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah. Itu pun salah satunya kalaupun kita makan daging, itu dalam hati saya itu ada pertanyaan besar untuk kategori keempat, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah seperti itu. Nah, terlepas dari itu, asumsinya kalau saya makan makanan yang menurut saya atau yang saya pesan halal ternyata haram dengan kategori yang tadi saya sebutkan, hukumnya itu sejauh apa sih yang kita terima, apa yang kita dapatkan seperti itu, Pak Ustadz? Karena itu dalam hati saya memang agak mengganjal sekali, Pak Ustadz, untuk hal-hal seperti itu, gitu. Dari sisi halal haramnya seperti itu. Maksud saya hukumnya itu sampai sejauh mana, dan yang kita terima untuk konsumsi makanan seperti itu pun seperti apa, Pak Ustadz? Mungkin demikian. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustadz. Baik, Pak. Ya, ini pertanyaan bagus, Pak. Ini kita menyebutnya dalam, jadi saya dulu pernah bertugas memberikan training untuk dai-dai yang mau keluar negeri. Salah satu persoalan yang agak sulit kita hadapi adalah persoalan makan halal.
maka betul-betul nikmatlah di Indonesia, kemana aja halal ya. Di sini ada istilahnya. Jadi yang biasa kita sebut dengan hukum Islam itu bahasa Arabnya fikih. Fikih itu pemahaman terhadap hukum Islam. Nah, fikih ini ada yang sifatnya fikih untuk negeri mayoritas. Seperti Indonesia, ada fikih yang bersifat minoritas. Kalau fikih di negeri mayoritas, kita menggunakan standar yang ketat. Kalau bahasa Arabnya tasyaddud. Tasyaddud itu standar maksimal. Di Indonesia pun udah jelas banyak halalnya. Kita masih menggunakan BP POM halal MUI misalnya, bahkan tidak cukup dari BP POM Kementerian Kesehatan. Bagaimana dengan kasus negeri-negeri yang muslimnya minoritas? Nah, ternyata ada istilah namanya fikih minoritas. Ini sudah ditulis oleh para masyaikh, para guru-guru di Al-Azhar, di Qatar, di Suriah. Salah satu yang menjadi fokus mereka adalah persoalan makan. Nah, bagaimana dengan makan? Misalnya makan di tempat yang kita khawatir ada anjing nih, misalnya digoreng. Saya ngelihat di video-video orang Ekuador itu ada kepala anjing gitu, kepala babi, aduh serem juga Pak. Nah, mungkin karena kita didoktrin dari kecil jijik dengan itu. Tapi perlu diketahui, di dalam hukum Islam itu ada beberapa model yang kita sebut mazhab. Ada mazhab model Madinah. Semuanya adalah hasil interpretasi imam terhadap ayat yang sama, tapi hasilnya beda. Ada Imam Abu Hanifah, itu di kota Kufah. Abu Hanifah ini hidup di tengah masyarakat yang majemuk, ada Muslimnya, ada Kristennya. Kufah itu daerah Irak, ya, daerah Irak yaitu daerah yang kemarin konflik ISIS. Sampai hari ini kota-kota tersebut masih ramai Kristennya, masih ramai ada Yazidiyah, namanya Baha'i dan segala macam. Maka mazhab Imam Abu Hanifah yang disebut Hanafi itu jauh berbeda standar ketatnya dengan Imam Malik di yang model Madinah. Ya. Kenapa di Madinah semuanya sudah settle, sudah jelas. Berbeda dengan Abu Hanifah itu dia tinggal di daerah yang minoritas Muslim, kira-kira begitu. Kemudian ada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mencoba untuk mengkomunikasikan antara negara mayoritas dengan negara minoritas. Ya. Ada Imam Ahmad yang sudah agak ketat, dia tinggal di Baghdad dan agak sedikit berbeda dengan tiga mazhab yang lain, tapi dekat kepada Imam Syafi'i. Nah, yang paling cocok untuk wilayah minoritas itu adalah model Kufah, yaitu model Imam Abu Hanifah. Ketika kita melihat, bahkan Imam Malik sendiri ada yang unik. Bagi Imam Malik, anjing itu nggak najis, Pak. Ya, bahkan di Indonesia ada namanya persis, walaupun persis ini dalam banyak hal sangat ketat, ya, agak lumayan ribet juga berbicara dengan persis. Tapi dalam masalah makan anjing, mereka menghalalkan anjing. Ini aneh. Di Bandung pusatnya. Biasanya mereka paling ketat, ya, ABCD-nya itu sangat ketat. Tapi ketika membahas tentang daging anjing, itu mereka menghalalkannya. Nah, ini saya juga hampir ketawa sebenarnya. Tapi memang nggak ada kan di Quran. Di Quran cuma hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya. Darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Di situ tidak disebutkan anjing. Maka ini bukan saya menggampangkan agama untuk Bapak Ibu, cuma ini memberikan alternatif ketika di negeri yang kita minoritas. Kita tidak bisa ngotot pakai mazhab Syafi'i yang sudah ketat itu. Jadi kita bisa meminjam mazhab orang yang sesuai dengan kondisi zamannya. Bukan menggampangkan agama, tidak, ya. Tapi inilah Islam rahmatan lil alamin di situ. Jadi nanti kalau ada satu tempat yang di situ ada anjing segala macam, kita boleh pakai perspektif Imam Malik tidak mengharamkan anjing. Kemudian penjelasan Imam Abu Hanifah, kalau ada daging,
kita khawatir ini belum disembelih atau katanya halal tapi kita nggak tahu disembelih atau tidak. Maka penyembelihannya penyebutan nama Allahnya itu bisa diganti, namanya dikodok. Dikodok itu diakhirkan dengan cara kitalah yang baca itu. Maka Bapak Ibu kalau makan di luar sana, makan daging, pakai penjelasan Imam Abu Hanifah ini. Setiap kali makan daging dari luar yang tidak jelas halalnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengkodok, bacaan Bismillah Allahu Akbar yang seharusnya dibaca oleh penyembelih. Ini jika emang tidak ada jalan keluar. Tapi saya yakin di sana ada komunitas Muslim, ada komunitas Yahudi ya. Nah, kita bisa menggunakan daging-daging yang mereka sembelih. Kalau enaknya di sebagian besar negara di Eropa itu kita bisa beli daging yang disembelih orang Yahudi atau orang Islam. Lumayan banyak. Saya yakin di sana ada komunitas Palestina Muslim, ada Arab juga ya saya lihat. Mungkin bisa nanti ke sana. Atau jangan-jangan ini menjadi kesempatan bagi orang Indonesia untuk memfasilitasi ada nanti mungkin pengusaha yang membuka lini di bagian itu. Wallahu a'lam. Jadi nanti bisa kita memakai fikih yang kita sebut dengan fikih minoritas. Bahasa Arabnya fikih aqalliyat. Itu Pak Hadi. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua oleh Ibu Nurul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul dari staf KBRI. Saya ingin menanyakan tentang kesalahan waktu berbuka. Pengalaman pribadi bahwa saya salah melihat jam. Soalnya jam jadwal di Ekuador kan tulisannya umpamanya sore jam 6 lebih 17 menit itu tulisannya sama kayak di pagi gitu waktunya. Jadi waktu itu saya lihatnya jam 6.10 kiranya udah berbuka, waktu berbuka. Ternyata waktu berbukanya itu jam 6 lebih 17 menit. Jadi saya kecepatan 7 menit. Apakah puasa saya sah? Apa harus mengganti atau gimana? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya berbuka karena khotoan. Ini sama hukumnya dengan orang yang makan minum karena lupa. Jadi puasanya tetap sah, berbukanya diberhentikan sesegera mungkin. Jadi kalau udah masuk ke mulut dikeluarin lagi ya. Dan puasanya sah. Jadi hukumnya sama dengan orang yang kelupaan lalu dia berbuka. Ada satu persoalan yang perlu jadi standar. Sebenarnya kita berbuka itu bukan karena ngelihat jam, tapi karena terbenamnya matahari. Nah, jam itu menunjukkan kira-kira mataharinya terbenam di jam sekian. Kalau wilayah negara yang masih ada khatulistiwanya dekat, apalagi dilewatin ekuator, itu sangat mudah dan biasanya sangat akurat. Tapi kalau wilayah subtropis seperti Amerika, Kanada, Prancis ya, dan lain-lainnya, itu agak rumit. Bahkan kalau kita melihat di jam-jam tentang imsakiyah itu ada 5 macam, bisa 5 macam. Nah, itu akan mungkin jadi pilihan. Jadi kita boleh memilih yang mana aja. Nanti kalau Ibu Nurul bertugas di negara subtropis, itu boleh memilih mana yang mau dipakai. Nah, yang paling enak kan kalau sahurnya agak lebih belakang gitu ya. Mengikutin Turki. Biasanya mereka ngikutin Turki, padahal tinggalnya di Belanda gitu. Jadi gimana status puasanya? Puasanya tetap sah meskipun salah melihat jam. Jadi dihitungnya orang yang keliru, bukan sengaja. Kira-kira begitu. Ya, lanjut. Apakah ya Pak Rali akan menyampaikan pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu Ekuador. Ya, Waalaikumsalam. Ustadz tadi menyebutkan soal tadi yang sweeping puasa Pak Ustadz. Itu jika ditarik sedikit agak lebih jauh ke atas,
tidak hanya dalam konteks puasa, tapi misalnya katakanlah, jadi saya melihat ada dua nih, dalam arti gini, maksudnya ketika orang puasa kan, misalnya ada restoran yang buka gitu kan, ada yang bilang bahwa ya kalau misalnya tidak ada kalau misalnya memang iman yang bersangkutan kuat, ya nggak usah takut. Kenapa harus takut dengan ada yang restoran buka gitu? Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa wah itu memberikan kesempatan orang untuk melakukan dosa. Gitu. Jadi ada yang bilang bahwa jadi menurut Ustadz nih saya melihat ada kayak semacam dua pandangan yang berbeda. Ada yang kayak ya itu kembalikan lagi ke masing-masing. Ada juga yang kalau misalnya itu secara kolektif gitu. Misalnya ada satu orang yang buat dosa. Nah, misalnya katakanlah dia suka berjudi katakan gitu. Nah, ada yang kita harus bersama-sama nih kita harus menghentikan orang ini untuk berhenti untuk melakukan berjudi atau maksiat gitu. Kalau enggak nanti musibahnya enggak ke dia aja tapi ke semua secara kolektif. Tapi ada yang bilang juga ya urusan ibadah adalah urusan pribadi antara kita dengan Allah gitu. Nah, menurut Pak Ustadz ini sebenarnya bagaimana nih Pak Ustadz terkait pandangan-pandangan yang seperti ini? Makasih Pak Ustadz. Iya, betul. Pak Ruli ya. Masalah sweeping ini yang punya hak sebenarnya hanyalah orang-orang yang berkuasa. Dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Menasihati jika tidak, maka dengan qalbunya. Dan kemudian ini harus dikolerasikan dengan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Saya dulu pernah dialog dengan teman-teman yang men-sweeping rumah makan. Jadi saya tanya alasannya apa? Alasannya adalah untuk menghormati orang puasa. Jadi bukan karena untuk memfasilitasi orang bermaksiat, tidak. Ya. Puasa itu kan urusan kita dengan Allah. Ya. Ada orang puasa nggak puasa kan kita nggak tahu sampai dia makan. Nah, jika ada orang masuk rumah makan, bisa jadi bukan untuk dia. Di rumah sakit ada orang sakit itu masih makan. Ada orang sakit tidak ke rumah sakit tapi di rumahnya dia butuh makan. Kalau khusus untuk daerah-daerah kota di negeri kita, itu kan tradisi orang di rumah jarang masak. Biasa beli di luar. Ada perempuan yang haid di dalam. Nah, itu yang harus dipikirkan. Maka untuk melakukan sesuatu butuh ada kajian fikih, kajian hukum Islam. Sedangkan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan sweeping, saya lihat belum sampai ke taraf itu. Baru namanya preventif. Preventif itu menghalangi orang bermaksiat. Apa maksiatnya? Dia makan di siang hari. Loh, itu namanya bukan maksiat, itu namanya suudzon. Bagi saya suudzon itu berburuk sangka. Siapa tahu orang yang makan ini karena dia sakit, dia musafir lagi jalan jauh, ya. Atau ada keluarganya yang tidak berpuasa di kalangan anak-anak dan ibu-ibu yang haid atau orang tua renta. Bagaimana dengan analognya dengan orang judi? Judi beda, judi itu haram. Sedangkan saya memasak, misalnya saya masak nih, lalu kemudian saya jualan. Yang saya masak kan halal. Kalau ada orang makan karena dia sakit atau safar, itu kan tidak masalah. Indonesia itu pengidap penyakit gula terbesar di dunia. Dan orang-orang gula ini diizinkan oleh ulama berdasarkan dialog dengan dokter untuk boleh berbuka. Kenapa kita tidak berbaik sangka ke sana? Nah, cuma mungkin karena kita harus menghormati orang puasa, ya pinter-pinter saja. Misalnya pintunya ditutup, ada etika lah. Tapi saya yakin orang berpuasa ini kalau benar puasanya, dia nggak akan terganggu oleh 1.000 orang yang makan di depannya. Ya, kecuali dia puasanya puasa anak-anak. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi maksud sweeping itu sebenarnya adalah nahi mungkar. Nahi mungkar, apa arti nahi mungkar? Nahi mungkar artinya melarang, menahan kemungkaran. Munkar itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang tidak diketahui kebaikannya. Amar ma'ruf mengajak kepada yang diketahui kebaikannya. Ma'ruf itu artinya yang diketahui, ma'rifat, pengetahuan. Ma'ruf, saya itu diketahui bahwa itu baik. Kita tidak boleh, ini kaidah,
tidak boleh memberantas kemungkaran lalu membawa kemungkaran yang baru. Jadi kalau memberantas kemungkaran harus dipersiapkan semacam kajian bahwa ini tujuannya adalah untuk memunculkan ma'ruf, kebaikan yang lebih banyak. Jadi kita juga tidak serta-merta mengatakan kita mendukung orang buka rumah makan, enggak. Tapi jika ada yang buka, kita kenapa tidak berhusnuzon? Ya? Beda dengan judi tadi. Kalau judi itu udah jelas haram dan memang kita harus preventif, harus dilarang dan nggak ada kondisinya. Kalau puasa rumah makan ini kan ada kondisinya, puasa ada kondisinya. Kalau judi kondisi apapun haram. Jadi alal itlaq ya disebut dengan rijisun dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, itu artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ala kulli hal kita pulangkan ke dalam diri sendiri. Rumah makan, sweeping itu tadi menurut saya itu memberantas kemungkaran atau memberantas yang belum tentu mungkar dengan cara yang mungkar. Dan ini berbahaya. Semoga kita tidak terjebak kepada isu-isu yang sebenarnya tidak menjadi isu sentral dalam ajaran Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawaban dan tanggapannya dari pertanyaan dari warga kita tadi. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi dan tanya jawab akan kita sudahi. Dan untuk mendapatkan berkah dan ridho dari pertemuan kita pada sore hari ini, kami mohon perkenan dari Pak Ustadz Ar-Raji untuk memimpin doa bersama untuk kita semua. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, mari kita tutup kajian ini dengan minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Semoga Allah meridhoi kita semua dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu, teman-teman yang sedang bertugas di luar negeri, meskipun jauh, tetap beriman kepada Allah, tetap menjalankan syariat Allah. Ini sesuatu yang spesial. Semoga Allah meridhoi kita dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbana shighara. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang yang hadir hari ini, dosa orang yang berpuasa bersama kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa orang yang bekerja bersama kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, sesungguhnya Engkau tidak pernah berubah ya Rabb. Maka tetapkanlah hati kami bersamamu, tetapkanlah hati kami taat kepadamu dimanapun kami berada, dimanapun kami bertugas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dan kalam yang kurang tepat. Saya pulangkan kepada Allah. Jika itu benar, jika itu salah, itu dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Ar-Raji atas waktu dan kesediaannya mengisi acara kita pada sore hari ini. Semoga niat baik kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.